Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan Ardiansyah dengan NPM akhir 026. Saya Lela Ismawati, NPM akhir 027. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Pemina Wijayanti dengan NPM akhir 058. Perkenalkan, nama saya Desilia Dewi Susanti dengan NPM akhir 332. Oke, langsung aja kita bahas ke arus kas dengan metode langsung. Apa itu arus kas dengan metode langsung? Arus kas dengan metode langsung adalah cara menyusun laporan arus kas yang menunjukkan secara langsung penerimaan dan pengeluaran kas dari aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan. Nah, metode ini memberikan gambaran yang lebih jelas dan rinci tentang sumber dan penggunaan kas perusahaan. Nah, agar lebih paham ya, kita langsung ke contoh soalnya saja. PT Santoso Perkoso memiliki data keuangan sebagai berikut pada periode Januari tahun 2023. Di dalamnya itu ada aktivitas operasional, investasi, dan aktivitas pendanaan. Nah, di aktivitas operasional itu terdiri dari penjualan tunai sebesar 400 juta. Kemudian ada penerimaan piutang sebesar 150 juta. Dan pembelian bahan bakunya itu sebesar 200 juta. Nah, pembayaran gajinya itu sebesar 100 juta. Nah, itu kemudian semuanya di total ya, 400 juta ditambah dengan 150 juta dikurangi dengan 200 juta dikurangi dengan 100 juta, itu hasilnya akan menjadi 250 juta. Nah, 250 juta ini itu akan menjadi arus kas bersih aktivitas operasional. Nah, kita lanjut ke aktivitas investasi. Itu ada terdiri dari pembelian mesinnya sebesar 80 juta, penjualan tanah juga sebesar 350 juta. Nah, tinggal di jumlah saja. 350 juta dikurangi dengan 80 juta, hasilnya akan menjadi 270 juta. Itu akan menjadi arus kas bersih aktivitas investasi. Dan kemudian di aktivitas pendanaan itu terdiri dari penerbitan saham, itu akan menciptakan kas 50 juta, dan pembayaran dividen akan mengeluarkan kas sebesar 15 juta. Dan arus kas bersihnya itu totalnya menjadi 35 juta. Nah, kemudian di total ya, arus kas bersih aktivitas operasional ditambah dengan arus kas bersih aktivitas investasi dan ditambah lagi dengan arus kas bersih aktivitas pendanaan, itu semuanya di total akan menjadikan total arus kas bersihnya itu sebesar 555 juta rupiah. Oke, jadi untuk arus kas metode tidak langsung ini adalah salah satu cara untuk menyusun laporan arus kas yang bertujuan untuk merekonsiliasi laba bersih dan arus kas aktual. Nah, metode ini menggunakan data dari laba, rugi, dan neraca untuk menyesuaikan laba bersih dengan arus kas. Nah, untuk arus kas dengan metode tidak langsung ini biasanya berfokus pada perbedaan laba bersih dan arus kas dari berbagai aktivitas operasional sehingga dapat digunakan untuk menunjukkan hubungan antara laba dan rugi, neraca, serta arus kas perusahaan. Oke, selanjutnya yaitu analisis laporan keuangan. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa ini merupakan laporan laba rugi dan neraca pada PT Morinho untuk tahun 2019 dan 2020. Nah, laporan ini merupakan ringkasan kerja keuangan perusahaan selama periode tersebut. Yang pertama di sini adalah laporan laba rugi yang menunjukkan kinerja operasional perusahaan selama satu periode akuntansi. Di sini kita lihat penjualannya, pendapatan yaitu yang diperoleh dari perusahaan dari penjualan produk ataupun jasa. Kemudian ada HPP, itu biaya langsung yang terkait dengan produksi atau pembelian barang yang dijual. Kemudian di sini juga ada laba kotor, selisih antara penjualan dan harga pokok penjualan. Nah, kemudian ada biaya operasional yaitu yang timbul dalam menjalankan operasi perusahaan seperti gaji, sewa, dan penyusutan. Kemudian juga ada laba sebelum bunga di sini dan pajak. Nah, yaitu indikator profitabilitas perusahaan sebelum dikurangi beban bunga dan pajak. Kemudian ada laba bersih, yaitu laba yang tersisa setelah dikurangi semua beban termasuk bunga dan pajak.
Nah, bisa kita lihat berdasarkan laporan laba rugi PT Morinho di sini, perusahaan itu mengalami pertumbuhan penjualan dari tahun 2019 ke 2020. Nah, kemudian laba bersih juga meningkat, yaitu menunjukkan peningkatan profitabilitas, dan juga sebagian besar dari laba bersih dibagikan sebagai dividen kepada pemegang saham dan sisanya ditambahkan ke saldo laba ditahan. Kemudian di sini ada laporan neraca juga yang menyajikan posisi keuangan perusahaan pada suatu titik tertentu. Laporan ini menunjukkan apa yang dimiliki perusahaan atau aset, apa yang diutang perusahaan yaitu utang, dan berapa nilai kepemilikan pemilik dalam perusahaan atau ekuitas. Nah, jadi ada komponen utamanya di sini, ada aset, liabilitas, dan ekuitas, yaitu residual pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi liabilitas. Nah, untuk berdasarkan laporan neraca PT Morinho ini bisa dilihat bahwa aset perusahaan ini mengalami pertumbuhan. Oke, jadi selanjutnya yaitu di sini ada gambar laporan arus kas PT Morinho yang menggunakan metode tidak langsung. Nah, laporan ini memberikan gambaran tentang aliran masuk dan keluar kas perusahaan selama satu periode tertentu menggunakan metode tidak langsung. Nah, di sini laporan arus kas ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasional yang menunjukkan aliran kas yang berasal dari atau digunakan untuk aktivitas sehari-hari perusahaan seperti penjualan produk, pembayaran kepada pemasok, dan pembayaran gaji. Kemudian di sini ada aktivitas investasi yang menunjukkan aliran kas yang terkait dengan investasi jangka panjang seperti pembelian aset tetap. Kemudian di sini ada juga aktivitas pendanaan yang menunjukkan aliran kas yang terkait dengan pendanaan perusahaan seperti penerbitan saham, pembayaran utang, dan pembayaran dividen. Nah, untuk analisis laporan arus kas PT Morinho yaitu ini ada aktivitas pertama, aktivitas operasional, yaitu perusahaan menghasilkan laba bersih ini sebesar 363.000. Nah, kemudian penyesuaian laba bersih, ada beberapa penyesuaian terhadap laba bersih seperti penyusutan, menambah kas karena bukan pengeluaran kas, kemudian juga kenaikan utang dan kenaikan piutang, serta persediaan itu mengurangi kas. Kemudian total aliran kas bersih dari operasi. Nah, setelah penyesuaian perusahaan menghasilkan aliran kas bersih dari operasi sebesar 619.000. Nah, ini menunjukkan bahwa aktivitas operasi perusahaan menghasilkan kas yang cukup signifikan. Kemudian selanjutnya ada aktivitas investasi. Nah, aktivitas investasi ini seperti pembelian aset tetap, di mana perusahaan melakukan pembelian aset tetap sebesar 425.000. Nah, ini menunjukkan adanya investasi dalam kapasitas produksi atau keperluan bisnis. Kemudian ada aktivitas pendanaan, yaitu seperti pembayaran utang, pembayaran dividen, kenaikan saham, dan sehingga total aliran kas bersih dari pendanaan ini secara keseluruhan menghasilkan aliran kas keluar sebesar 180.000. Selanjutnya adalah perbedaan antara arus kas dengan metode langsung dan arus kas yang menggunakan metode tidak langsung. Di sini ada tabel. Yang pertama mengenai jenisnya, yaitu terdiri dari metode langsung dan tidak langsung. Secara penyajian data, metode langsung itu tuh berdasarkan penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara nyata. Sedangkan untuk metode tidak langsung itu berdasarkan pada laba yang menyesuaikan non-kas serta perubahan aset dan liabilitas. Untuk basis perhitungan, metode langsung ini tuh menggunakan basis kas, sedangkan metode tidak langsung menggunakan basis akrual. Untuk detail transaksi, metode langsung ini tuh lebih transparan, sedangkan metode tidak langsung kurang spesifik dalam menunjukkan penggunaan kas. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan. Metode langsung ini lebih informatif tetapi lebih rumit, sedangkan metode tidak langsung lebih mudah tetapi dapat mengurangi detail analisis. Selanjutnya ada soal P236. Nah, untuk soalnya yaitu SJF metode tidak langsung dan tidak langsung dari laporan keuangan komparatif Chapman Company. Detail utama sepeda dan aksesorisnya mengoperasikan beberapa toko dan merupakan perusahaan publik. Laporan posisi keuangan komparatif dan laporan laba rugi untuk Chapman pada tanggal 31 Mei 2022 adalah sebagai berikut. Perusahaan sedang mempersiapkan laporan arus kas.
Nah, berikut ini adalah informasi tambahan mengenai transaksi Chapman selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022. 1. Semua penjualan selama tahun ini dilakukan melalui rekening. 2. Seluruh barang dagangan dibeli secara kredit yang terdiri dari total utang usaha. 3. Aset pabrik seharga $98.000 dibeli dengan membayar $28.000 tunai dan menerbitkan 7.000 lembar saham biasa. 4. Beban lain-lain terkait dengan biaya dibayar di muka. 5. Semua pajak penghasilan yang timbul selama tahun berjalan telah dibayar selama tahun berjalan. 6. Untuk menambah kas, Chapman menerbitkan 2.000 saham biasa dengan nilai nominal. 7. Tidak ada penalti yang dinilai atas pelunasan obligasi. 8. Dividen tunai sebesar $105 diumumkan dan dibayarkan pada akhir tahun fiskal. Nah, untuk instruksinya: A. Bandingkan dan bedakan metode langsung dan metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. B. Buatlah laporan arus kas untuk Chapman Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2022 dengan menggunakan metode langsung. Pastikan untuk mendukung laporan tersebut dengan perhitungan yang sesuai. C. Dengan menggunakan metode tidak langsung, hitunglah hanya arus kas bersih dari aktivitas operasi untuk Chapman Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei 2020. Selanjutnya ada jawaban P236 yang A, yaitu baik metode langsung maupun metode tidak langsung untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dapat diterima dalam menyiapkan laporan arus kas menurut IFRS. Namun IASB menganjurkan penggunaan metode langsung. Berdasarkan metode langsung, laporan arus kas melaporkan golongan utama, penerimaan dan pengeluaran kas dan mengungkapkan informasi yang lebih lanjut. Ini mungkin merupakan keuntungan utama laporan tersebut. Berdasarkan metode tidak langsung, laba bersih atas dasar akrual disesuaikan dengan dasar kas yang menambahkan atau mengurangi pos-pos non-kas yang termasuk dalam laba bersih, sehingga menyediakan hubungan yang berguna antara laporan arus kas dan laporan laba rugi serta laporan posisi keuangan. Selanjutnya ada jawaban P236 yang poin B. Nah, di sini tertera laporan arus kas Chapman Company yang berakhir tanggal 31 Mei 2022. Nah, untuk penjelasan perhitungannya akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, untuk perhitungannya sendiri, yang pertama di sini ada menghitung arus kas dari operasi. Nah, kita lihat di sini ada aktivitas operasional perusahaan. Satu, yaitu ada kas dari pelanggan. Penjualan di sini senilai $1.255.250.000. Kemudian ada piutang bertambah sebesar $17.000, artinya ada uang yang belum diterima. Kas diterima sama dengan penjualan dikurangi dengan kenaikan piutang. Jadi kasnya senilai $1.238.250.000. Yang kedua ada kas yang dibayarkan ke pemasok. Nah, harga pokok penjualan di sini senilai $722.000. Kemudian ada persediaan berkurang sebesar $30.000, artinya lebih banyak barang yang terjual. Selanjutnya ada utang usaha bertambah sebesar $88.000, artinya ada pembayaran yang belum dilakukan. Kas dibayar sama dengan harga pokok penjualan dikurangi dengan penurunan persediaan ditambah dengan kenaikan piutang, yaitu totalnya $684.000. Selanjutnya ada perhitungan kas untuk karyawan. Nah, beban gaji di sini senilai $252.100. Nah, gaji yang belum bayar turun sebesar $24.750, artinya lebih banyak kas yang digunakan. Nah, kas dibayar di sini sama dengan beban gaji ditambah dengan penurunan gaji yang belum dibayar, yaitu totalnya $276.850.000. Nah, selanjutnya ada kas untuk beban lain-lain. Nah, beban lain-lain di sini sebesar $8.150. Beban dibayar di muka naik sebesar $2.000. Nah, kas dibayar sama dengan beban lain-lain ditambah dengan kenaikan beban dibayar di muka sama dengan $10.150. Selanjutnya ada kas untuk bunga. Nah, beban bunga senilai $75.000. Bunga yang belum dibayar naik sebesar $2.000. Nah, kas dibayar sama dengan beban bunga dikurangi dengan kenaikan bunga yang belum dibayar sebesar $73.000. Selanjutnya ada kas untuk pajak penghasilan. Nah, pajak penghasilan yang dibayar sebesar $43.000 langsung dari soal.
Kemudian ada net cash dari operasi sama dengan kas diterima dari pelanggan dikurangi dengan total kas keluar, yaitu 151.250.000 dolar. Nah, kemudian ada arus kas dari investasi. Perusahaan membeli aset tetap sebesar 28.000 dolar. Arus kas keluar sama dengan minus 28.000 dolar. Kemudian ada perhitungan arus kas dari pendanaan, yaitu satu, penerimaan dari saham biasa. Perusahaan di sini menerbitkan saham senilai 20.000 dolar, yaitu kas masuk. Yang kedua ada pembayaran dividen. Dividen yang dibayar sebesar 105.000 dolar atau kas keluar. Selanjutnya ada pelunasan obligasi. Nah, obligasi yang dilunasi di sini sebesar 30.000 dolar, yaitu kas keluar. Net cash dari pendanaan sendiri yaitu 20.000 dolar dikurangi dengan 105 dolar dikurangi lagi dengan 30.000 dolar, hasilnya yaitu minus 115.000 dolar. Kemudian ada hitung perubahan arus kas. Net cash atau total arus kas sama dengan operasional ditambah dengan investasi ditambah dengan pendanaan, yaitu jumlah yang di atas tadi 151.250.000 dolar dikurangi dengan 28.000 dolar dikurangi lagi dengan 115 dolar, hasilnya yaitu 8.250 dolar. Jawaban soal P236. Untuk yang C, diminta menggunakan metode tidak langsung hanya menghitung kas bersih dari aktivitas operasi perusahaan Chapman Company untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Mei tahun 2020. Di sini seperti yang dapat dilihat, ini mana cash flow from operating activities itu senilai terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama ada net income, yaitu senilai 130.000 dolar. Untuk adjustment to reconcile net income to net cash provided by operating activities, ini terdiri dari 7 komponen. Yang pertama ada depreciation expense senilai 25.000 dolar, ada decrease in merchandise inventory senilai 30.000 dolar, ada increase in accounts payable senilai 8.000 dolar, increase in interest payable senilai 2.000 dolar, ada increase in accounts receivable, itu di sini dikurangkan atau minus 17.000 dolar. Ada increase in prepaid expense juga minus senilai 2.000 dolar. Lalu ada decrease in salaries payable, ini juga minus 24.350 dolar. Sehingga totalnya ini akan menjadi 21.250.000 dolar, yang dimana 130.000 dolar yang merupakan net income ini dikurangi dengan total dari adjustment reconciliation A21.250.000 dolar, sehingga akan mendapatkan net cash provided by operating activities senilai 151.250.000 dolar. Mungkin sekian pemaparan mengenai metode kas langsung dan metode kas tidak langsung beserta contoh soalnya dan soal P236 dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.